Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Halo sobat mesin, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video kali ini kita akan belajar cara menentukan putaran spindle pada mesin bubut manual. Yuk kita lihat. Nah, dalam menentukan kecepatan putar mesin bubut atau benda kerja, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait material alat potong, dan yang kedua adalah material benda kerja yang akan dipotong. Sebagaimana kita ketahui, banyak jenis material alat potong. Yang paling sering kita gunakan untuk membubut, terutama di sekolah-sekolah, adalah high speed steel, pahat bubut dari HSS. Walaupun biasanya ini digunakan di mesin bubut manual. Kalau pada CNC banyak digunakan menggunakan carbide ataupun intan. Sedangkan jenis material benda kerja yang sering digunakan adalah mild steel atau baja karbon rendah, aluminium, dan juga paduan, yaitu S45C. Nah, ini contoh-contoh material benda kerja dan material alat potong yang sering digunakan. Nah, untuk menghitung kecepatan benda kerja pada mesin bubut, maka kedua hal ini menjadi pertimbangan yang utama. Dari kombinasi keduanya ini, kita akan mengetahui cutting speed atau kecepatan potong dari benda kerja tersebut, dari jenis material tersebut. Sehingga nanti di sini kita juga perlu memperhatikan proses pengerjaan di mesin bubutnya itu, apakah roughing atau pekerjaan pengasaran, atau finishing, atau mungkin sedang membuat ulir atau sedang membuat alur, karena ini akan mempengaruhi pada cutting speed yang akan dipilih. Jadi dari kombinasi alat potong dan benda kerja, kemudian kita memperhatikan proses pengerjaannya. Setelah itu, setelah cutting speed kita peroleh, selanjutnya kita perlu memperhatikan ukuran benda kerja pada diameter, sehingga kemudian kita bisa mengatur atau menghitung kecepatan putar spindle pada benda kerja. Selanjutnya setelah itu kita akan mengatur posisi handle pada mesin bubut. Baik, selanjutnya kita lihat contoh kasus. Nah, jika misalnya seorang siswa sedang melaksanakan praktik membubut menggunakan mesin bubut manual, pekerjaan yang dilakukan adalah membubut finishing sebuah poros, di mana poros tersebut terbuat dari material baja karbon rendah dan memiliki diameter sebesar 30 mm. Sedangkan alat potong yang digunakan adalah pahat bubut HSS. Nah, baik. Kemudian bagaimana? Tugas Anda adalah membantu siswa tersebut agar dapat menentukan besar putaran spindle dengan langkah yang benar. Langkah yang benar ya. Baik, selanjutnya langkah penyelesaiannya adalah berikut ini dalam sebuah bagan. Yang pertama, kita perlu mencermati gambar kerja. Nah, mencermati gambar kerja apa? Kita cek. Karena kalau di gambar kerja yang lengkap itu pasti akan ada material benda kerjanya itu terbuat dari apa. Nah, ini yang pertama. Jadi cek di gambar kerja itu material benda kerja dari apa. Kemudian pada alat potongnya, ini memang kadang tidak semua benda kerja, tidak semua gambar kerja menyebutkan ini. Tapi konteksnya tadi di soal menggunakan alat potong tertentu yang sudah ditentukan. Dan kemudian di gambar kerja ini juga ada jenis pengerjaan yang dilakukan, apakah roughing, apakah finishing, atau membuat alur, atau dan yang lain sebagainya. Setelah itu kita peroleh, kita ketahui dari gambar kerja yang ada, maka kemudian kita cermati tabel kecepatan potong, di mana ini adalah sebuah tabel yang menyajikan jenis-jenis atau ya pilihan kecepatan potong berdasarkan jenis benda kerja, jenis material benda kerja, dan bahan alat potongnya. Dari gambar kerja itu juga kita bisa cek ukuran benda kerjanya. Yang mau dibubut itu ukuran berapa. Setelah itu
Kemudian kita hitung putaran mesin sesuai dengan rumus kecepatan yang ada. Dan langkah selanjutnya setelah kita peroleh hitungan kecepatan benda kerjanya, kemudian kita atur handle pada mesin bubut supaya spindle-nya berputar sesuai dengan putaran yang telah kita hitung tadi. Nah, baik. Dari soal tadi kita bisa memperoleh beberapa kata kunci bahwa pembubutan yang dilakukan adalah proses finishing. Kemudian materialnya adalah baja karbon rendah. Alat potongnya menggunakan HSS dan diameternya 30 mili. Kita lihat prosesnya finishing dan pahat bubutnya adalah HSS. Baik, kita lihat dulu dari material benda kerjanya, baja karbon rendah. Berarti baja karbon rendah adalah yang ini. Tinggal kita lihat yang sini. Di sini ada dua, cutter HSS dan karbida, berarti kita pilih HSS, berarti pada kolom yang sini. Kemudian pengerjaan halus itu maksudnya adalah pengerjaan finishing. Maka angka yang kita peroleh untuk cutting speed atau CS adalah 70 sampai 80. Jadi ini bisa kita pilih mau 70 boleh, mau 80 boleh, mau 90 boleh. Maka pada case ini saya pilih misalnya saya tentukan cutting speednya adalah 80. Selanjutnya berdasarkan rumus kecepatan yang ada, ini sudah dipelajari di bab sebelumnya, bahwa untuk menghitung putaran spindle mesin adalah N, ini satuannya RPM, ini bisa diperhatikan. N sama dengan 1000 CS, CS itu adalah cutting speed dalam satuan meter per menit per Pi kali D, di mana D dalam mili. Dan Pi yang digunakan adalah 3,14. Nah, mengapa ada 1000? Karena dari mili menjadi meter. Nah, di sini ya. Baik, langsung kita gunakan rumus ini. Maka ini sama dengan, karena CS-nya kita pilih 80, berarti 1000 ya, dikali 80. Oke, mohon maaf ini agak jelek tulisannya. Dibagi 3,14. Oke. Diameternya berapa tadi? Diameternya adalah 30. Oke. Maka ini kita dari perhitungan ini 1000 kali 80 sama dengan 80.000 dibagi 3,14 dibagi 30. Ini hasilnya adalah, saya bulatkan saja ya, 850 RPM. Ya. RPM. Berarti putaran benda kerja yang disarankan adalah 850 rotasi per menit. Baik. Dari perhitungan kita peroleh itu 850 RPM. Sekarang langkah terakhir adalah mengatur handle pada mesin bubut. Nah, di sini mungkin yang perlu diperhatikan, karena jenis mesin bubutnya beda-beda yang digunakan tergantung di tempat Anda, maka ini nanti silahkan dicek di kepala tetap dari mesin bubut itu handle pengatur kecepatan mesin atau kecepatan spindle-nya. Di video ini, di penjelasan ini, saya menggunakan mesin bubut dengan jenis atau dengan merek ini, Xiaomi SP6230T. Nah, pada mesin bubut ini maka handle pengaturan kecepatannya ada dua, yaitu yang satu ini ABC dan yang satu ini adalah 123. Biasanya di mesin bubut itu ada tabel kecepatannya. Perhatikan pada ini. Ini mohon maaf nih panahnya menutupi ya. Nah, maka yang harus kita perhatikan adalah di tabel kecepatan ini. Tadi hasil perhitungan kita adalah 850. Tapi kalau memang di mesin itu kemudian menyediakan putaran yang pas 850, maka pilih itu. Tetapi jika di tabel mesin ini tidak terdapat angka sebagaimana hasil perhitungan kita, maka ambillah yang paling mendekati. Kita cek di tabel ini, misalnya saya ambil ini, yang paling mendekati adalah ini. Berapa ini? 1000. Jadi kalaupun mengambil itu
maka ambillah yang lebih tinggi. Dalam case ini berarti kita ambil 1000 rpm. Nah, setelah itu, setelah kita ambil 1000, tinggal kita tentukan 1000 itu diatur dari mana. Berarti ini adalah C, yang ini 2. Baik, maka untuk mendapatkan putaran 1000 maka atur handle ini pada C dan handle yang ini pada 2. Nah, maka dengan demikian mesin bubut, spindle mesin bubut akan berputar 1000 rpm dan kemudian kita bisa gunakan untuk proses pembubutan. Jadi sekali lagi, berdasarkan hasil perhitungan rumus tadi, cari pada tabel nilai yang terdekat dan nilai yang terdekat tapi ambil yang lebih tinggi. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.